Kami persilakan untuk hambanya. Ya, sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Karena Tuhan baik, sangat baik buat kami. Dan kami mau dengar firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Dan kami percaya lewat firman-Mu, kami dapat dituntun, dipimpin, dibimbing oleh Tuhan. Kami belajar mendengar dengan baik, dan kami belajar menyimak dengan baik, dan kami mau belajar melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus, mampukan kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu, shalom semuanya. Apakah bisa mendengar dengan baik? Bisa lambaikan? Ya, yang bisa mendengar dengan baik, sekali lagi lambaikan tangan. Iya. Oke, ada saudara-saudari yang bersama dengan Kul yang ada di Cikarang ini yang mungkin belum dikenal. Ya, ini ada jemaat dari Rock Jajak, ada dari jemaat Rock Ruteng, juga ada dari rekan-rekan yang lain yang sama-sama sering setiap malam saya kirim renungan, ya, termasuk saudari Barbara, itu rekan saya pelayanan dulu waktu masih ada di REM Jakarta. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun, tapi sampai hari ini masih tetap berhubungan. Saya percaya kita semua sehat, kita semua kuat, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan hari-hari ini kalau ada yang sakit, yang sedang mengalami COVID-19, kita percaya kita menjadi pejuang-pejuang yang luar biasa. Pejuang yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, saya mau sharing yang simple, yang singkat, karena saya memang simple preacher, jadi saya mau sharing dengan bahasa yang simple, bahasa yang sederhana, dan saya ambil dari buku yang saya tulis, ya, Kingdom Values. Jadi buku ini bisa untuk pemuritan, bisa untuk renungan, juga bisa untuk bahan-bahan khotbah yang sederhana. Nah, oleh sebab itu saya mau ambil dari satu bahan di sini yang kalau yang di buku ini ada 100 tema. Ada 100 tema, ya. Dan saya nggak banyak promo, tapi saya mau bilang cetakan pertama sudah habis, sekarang lagi cetakan kedua. Ya, jadi nanti kalau mau pesan bisa hubungi Bu Tuti untuk yang Kul yang di Cikarang. Ya, yang lain-lain sudah ada yang terima. Terima kasih untuk yang sudah pesan, yang sudah menerima bukunya, sudah jadi berkat, dan kita sama-sama diberkati untuk jadi berkat. Nah, saya ambil dari sebuah kisah kasih dan pengampunan tidak terbatas. Ya, saya ambil dari Kingdom Values yang di buku ini, kasih dan pengampunan tidak terbatas. Mari kita buka dari Matius 18 ayat 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 dan 22. Bila mana sudah menemukan, kita baca masing-masing sampai telinga kita mendengar. Karena firman berkata, firman itu adalah pelita buat kaki kita, terang buat jalan kita, dan iman timbul karena pendengaran akan firman. Jadi kita ini mesti lebih banyak mendengar firman daripada mendengar berita-berita, apalagi hoax. Ya, kita ini seringkali kan diracuni sama hoax. Kita takut vaksin karena hoax. Sekarang cerita tadi pagi begini. Dulu orang disuruh-suruh vaksin nggak mau, sekarang nakes yang dikejar-kejar. Kapan saya vaksin? Kapan saya vaksin? Ya, karena rupanya takut mati. Ya, saya percaya kalau Pak Kapnen ini nyawanya double atau triple sudah. Ya, jadi sudah nggak takut mati, tapi malah hidup buat Tuhan. Nah, itu yang luar biasa. Nah, Matius 18 ayat 21 sampai 22, baca sama-sama.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Manusia normal itu kalau mengampuni berapa kali? Ada yang bisa jawab? Silakan. 3 kali. Wah, ya. Ada yang lebih? Yang normal itu sekali, ya. Sekali, pokok saya kasih kamu kesempatan sekali. Kalau kamu nggak mau, sudah selesai. Tapi ya rata-rata orang kasih kesempatan 3 kali. Namun Petrus punya kemauan mau mengampuni sampai 7 kali. Saya bilang, wow, 7 kali itu luar biasa. Tapi ternyata itu nggak cukup. Tuhan mau 70 kali 7 kali. Berapa itu? 490 kali. Di sini dikatakan, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang, I tell you not 7 times, but 77 times. Ya, jadi 70 kali 7 kali, 490 kali, berarti sebetulnya tidak terbatas. Nah, mari kita belajar bahwa di sekitar kita ini banyak orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Betul? Dalam satu keluarga aja karakternya beda. Bapak, ibu, anak-anak karakternya beda. Bahkan yang namanya orang kembar identik sekalipun punya karakter yang beda. Bener ya? Kembar loh. Makannya sama, pakaiannya sama, karakternya bisa beda. Nah, setiap orang punya karakter. Ada yang berkarakter buruk dan jahat, ada pula yang berkarakter bagus dan baik. Saya tentu ingin punya sahabat orang-orang yang karakternya baik, karakternya bagus. Namun saya nggak bisa memilih teman-teman yang begitu banyak. Wah, saya harus pilih-pilih. Nggak, tapi yang namanya berteman bisa dengan semua orang, tapi bersahabat itu khusus. Bedakan teman. Teman itu bisa semua orang. Kita nggak cari lawan, kan? Kita cari teman. Ya, yang namanya resep berteman seperti hari ini saya sampaikan dalam renungan yang saya bagikan adalah menerima orang lain apa adanya. Belajar menerima orang lain apa adanya, juga belajar menerima diri kita apa adanya. Nggak mudah. Kita maunya menerima orang lain bagusnya aja. Seringkali kita nggak mau melihat orang lain apa adanya. Nah, kita juga mau belajar bahwa setiap orang berhak untuk mengalami pembaruan dan pemulihan karakter. Pembaruan dan pemulihan karakter. Artinya, setiap orang punya kesempatan bertobat. Setiap orang punya kesempatan berubah. Setiap orang punya kesempatan untuk mengalami pemulihan. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh pengampunan? Bukankah Tuhan kita adalah penuh kasih? Bukankah Tuhan kita penuh dengan kesempatan? Mari kita pelajari bahwa saat kita berjumpa dengan Allah yang penuh kasih, kita memiliki kesempatan untuk mengalami pembaruan dan pemulihan karakter. Perhatikan baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kesempatan. Amin. Ya. Nah, oleh sebab itu jangan buru-buru menghakimi diri sendiri dan orang lain dan berkata, karakter tidak mungkin berubah. Saya percaya
karakter masih bisa berubah. Bisa berubah menjadi baik, dan sebaliknya bisa menjadi buruk. Saya percaya kita semua ingin punya karakter lebih baik, lebih baik, lebih baik. Amin. Ya. Nah, sesungguhnya bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil, dan jangan pernah membatasi kasih dan pengampunan Allah bekerja maksimal dalam kehidupan kita. Jangan pernah membatasi. Jangan pernah membatasi, karena Allah kita tidak terbatas. Kalau Allah bisa sembuhkan, Allah bisa pulihkan, Allah juga bisa mengubah kehidupan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kesempatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, mari terus-menerus mengalami kasih dan pengampunan Allah yang tanpa batas. Seringkali saya nyanyi, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Doa Bapa kami itu sederhana. Berkata apa? Dan ampunilah kami. Dilanjutkan, sama seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Saya mau diampuni. Siapa yang mau diampuni? Kita semua mau diampuni. Tapi kita juga harus belajar untuk apa? Mengampuni. Kita menerima pengampunan dari Tuhan, itu yang memampukan kita bisa mengampuni orang lain. Kita diampuni Tuhan, luar biasa, kita belajar mengampuni orang lain juga luar biasa. Itu sebabnya standar 3 kali nggak berlaku. Standar 7 kali nggak berlaku. Tuhan bilang, tak terhingga. Aduh, gimana ya? Tak terhingga. Dia menyakiti aku. Kamu nggak ngerasakan, Pak Pendeta nggak ngerasakan. Saya yang merasakan, saya yang kecewa, saya yang ditipu. Bapak enak ngomong. Kalau firman Tuhannya nggak ada, saya omong kosong. Tapi kalau firman-Nya ada, berarti firman Tuhan yang dibagikan kepada kita, itu yang akan memampukan kita. Contoh, Pak Kapten cinta sungguh dengan Bu Tuti? Boleh jawab, Pak? Pasti, Pak. Pasti ya? Nah, Ya. ini saya lanjutkan lagi, tanya lagi. Kalau Bapak cinta Ibu Tuti, berarti apa yang Ibu Tuti suka, rindukan, Pak Kapten akan penuhi. Amin. Betul ya? Ya. Itu ilustrasi yang simpel. Kalau kita cinta Tuhan, apapun kata firman Tuhan akan kita ikuti. Betul? Tapi Pak, susah. Susah itu buat daging kita. Nggak enak buat daging kita. Makanya dibilang rohnya penurut, dagingnya lemah. Karena dagingnya ingin mengikuti keinginan daging. Keinginan daging ujungnya maut. Keinginan roh, kehidupan, dan damai sejahtera. Kemarin saya kirim renungan itu. Saudara, mari terus praktekkan. Ini yang pertama tadi, mari terus-menerus mengalami kasih dan pengampunan Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, mari terus praktekkan mengasihi dan mengampuni diri sendiri dan orang lain tanpa batas. Orang yang nggak bisa mengampuni diri sendiri, dia akan menyalahkan diri sendiri terus. Ada 2 hal kok sebetulnya. Kalau nggak menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Mungkin ada orang baik sekali, nggak pernah menyalahkan orang lain, yang selalu disalahkan diri sendiri. Aku yang salah, aku yang salah, aku yang salah. Tetapi mari kita belajar berhenti menyalahkan orang lain dan menyalahkan diri sendiri. Mulai, kalau tahu ada sesuatu yang salah, cepat bertobat. Walaupun kita harus malu. Tapi lebih baik malu sesaat di bumi ini daripada malu selamanya di dalam kekekalan. Ya. Nah, mari kita belajar mengikuti perintah Allah kepada kita, dan ingat baik-baik, sebejat apapun masa lalu kita, asal kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, maka Ia setia dan adil, serta melupakan semua dosa dan pelanggaran kita. Itu yang baik.
Tuhan mengampuni dan melupakan semua dosa, pelanggaran, kesalahan yang kita akui di hadapannya. Kalau Tuhan ditanya lagi, Tuhan masih ingat nggak dosa saya tanggal 1 Januari 2021? Tuhan akan berkata, aku tidak ingat. Yang ingat siapa? Iblis yang ingat. Iblis mau kita terintimidasi dengan dosa, kesalahan, pelanggaran masa lalu kita. Padahal itu sudah kita akui di hadapan Tuhan. Mari, sebejat apapun masa lalu kita, asal kita sudah mengakui di hadapan Tuhan, beres. Beres. Pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu berdamai dengan masa lalu? Sudahkah Bapak Ibu berdamai dengan Tuhan? Sudahkah Bapak Ibu berdamai dengan diri sendiri? Sudahkah Bapak Ibu berdamai dengan orang lain? Oleh sebab itu, mari beri kesempatan kepada diri kita dan orang lain untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kesempatan, mari kita belajar untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Ya, di dalam Zoom ini ada pengusaha, ada pemilik hotel, pemilik restoran, dan usaha-usaha yang lain. Kalau Bapak Ibu punya usaha, kalau ada staf Bapak Ibu punya kesalahan, kemudian Bapak Ibu nggak kasih kesempatan, pasti mereteli, pasti merotoli, pasti habis itu semua staf. Kenapa? Salah aja. Semua staf kita ini ada aja salahnya. Tapi kalau kita beri kesempatan, terkadang orang yang diberi kesempatan itu sadar dia diberi kesempatan, maka dia mau berjuang lebih baik dan menjadi yang terbaik karena dia mau balas budi. Dan terutama dia ingat Tuhan, cinta Tuhan. Saudara, asal kita percaya pembaruan dan perubahan karakter pasti terjadi, akan terjadi. Kasih dan pengampunan selalu berjalan seiring, seperti rel. Jadi orang yang mengasihi pasti mengampuni. Dan kasih dan pengampunan selalu seias kata. Kalau ada orang berkata kasih, berarti dia belajar untuk juga mengampuni. Ingat, kasih dan pengampunan itu satu paket. Nggak bisa berkata I love you, tapi nggak bisa menerima orang lain itu apa adanya. Mari belajar menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Kasih dan pengampunan selalu mengubahkan kehidupan kita. Ingat, saya dikasihi untuk mengasihi. Saya diampuni untuk mengampuni. Saya diberkati untuk memberkati. Hidup itu saling. Saya didoakan untuk mendoakan. Tiap hari saya mendoakan orang-orang yang sakit COVID-19. Ada orang yang takut, ada orang yang ngeri, dan saya belajar peduli dengan orang lain. Waktu kita peduli dengan orang lain, kita menikmati kepedulian Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita belajar menjadi saluran berkat buat orang lain, kita menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, kalimat saya yang sederhana, mari kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, dan berhenti mengeluhkan apa yang tidak ada pada kita. Seringkali kita ini mengeluh, Tuhan aku nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi kita lupa, ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Ada orang lain tuh loh, bisa iri dengan kita. Kita ini mungkin tidur tanpa AC. Kita mungkin hidup apa adanya, nggak punya mobil. Rumah pun ngontrak. Tapi bisa bersyukur. Sementara ada orang yang punya rumah mewah, kamarnya bagus, punya staf, karyawan, punya satpam segala, tapi tidur aja nggak nyenyak. Mari kita syukuri dengan apa yang ada pada kita. Itu kekal dirinya.
Orang miskin selalu merasa kurang, walaupun dia punya banyak hal. Akhir kata, kasih dan pengampunan itu tidak terbatas. Mari kita sharing-sharing hal ini. Ya, mungkin ada yang bisa pandu, ada yang mau tanya, silakan. Mau di live chat, di chatting ini, atau angkat tangan, mau sharing-sharing, atau mau tanya sesuatu, boleh. Silakan. Saya sangat senang kalau kita ini bisa saling diskusi. Mari, silakan. Pak Kapten, Bu Tuti, dulu mungkin mau bertanya atau memberikan komen dari apa yang saya sampaikan malam ini. Baik. Ya, Bu Christine, silakan. Shalom Pak David, ya bersyukur Shalom. hari ini ya dua David ya. Terima kasih, sangat memberkati. Tadi ketika Bapak bertanya berapa kali manusia normal itu mengampunin, saya jawabnya 3 Pak, karena berangkat dari pagi, siang, malam gitu. Kalau pagi nggak bisa, siang coba lagi. Kalau malam karena nggak boleh tidur kan, nggak boleh tidak bisa mengampuni sebelum matahari terbenam. Ntar bagi 2 tempat tidurnya gitu Pak. Ini sekedar guyon aja. Cuman pertanyaan saya Pak, nah ini temanya pengampunan. Bagaimana dengan misalnya kita punya teman tapi musuh gitu ya, jadi musuh akhirnya, dan teman yang jadi musuh ini kita udah ngampunin, kita udah melepaskan pengampunan. Sebenarnya sih kalau mau dihitung-hitung yang salah dia, tapi dia yang ngotot, dia yang berkeras, tapi untuk saya sudah ngampunin. Meskipun saya yang paling banyak dirugikan dalam hal masalah tersebut. Nah, bagian saya, untuk saya sih saya ngampunin. Nah, bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak bisa ngampuni, tidak lepaskan pengampunan, dan dia juga seorang hamba Tuhan. Terima kasih, Pak. Ya, satu hal yang sangat simpel yang saya lakukan ketika ada orang melakukan kesalahan kepada saya, kemudian orang itu nggak sadar, yang saya lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan dia. Karena kita nggak mungkin merendahkan diri di hadapan Tuhan yang nggak kelihatan, tanpa wujud merendahkan diri di hadapan manusia yang kelihatan. Jadi saya akan berkata kepada dia, maafkan saya, membuat Anda salah paham dengan saya. Maafkan saya, membuat Anda rugi. Dan maafkan saya, membuat Anda do something. Titik. Nah, bagian saya adalah berkata-kata demikian, walaupun itu mungkin, Bapak kan nggak lakukan kesalahan kok minta maaf. Tapi kunci sebuah pemulihan hubungan adalah minta maaf. Merendahkan diri. Kemudian, bagian kita yang sudah kita kerjakan, minta ampun, minta maaf kepada Tuhan dan kepada orang tersebut. Orang tersebut nggak sadar, itu bagian dia dengan Tuhan. Bagian kita sudah kita selesaikan. Wah, sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia nggak sadar, kalau kita ini sebetulnya sudah ngomong dengan halus, kita menyalahkan diri, karena kalau nggak ada yang ngaku salah, semuanya merasa benar, nggak ada pemulihan. Artinya saya pulih dulu, saya menerima diri saya dan menerima dia, selesai. Tetapi kalau dia nggak urusan dengan Tuhan beres, dan dengan kita, dia tetap menyalahkan kita, itu urusannya dengan Tuhan. Jadi Bu Christine, sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia nggak melakukan firman, dia bukan hamba Tuhan sebetulnya. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Banyak orang bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi bukan hamba Tuhan. Tetapi seorang hamba Tuhan sejati, dia bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi hidup di dalam firman Tuhan, berjalan bersama firman Tuhan, menjadi teladan. Itu aja. Sementara itu aja. Oke, ada yang lain? Welcome Pak Samuel. Nah, ini ada pertanyaan di sini.
dari Ibu Yuli, kalau misalkan orangnya sudah keburu meninggal bagaimana, misalnya orang tua kita. Oke, ini bicara tentang pengampunan kepada orang tua dan atau kita pernah melakukan kesalahan kepada orang tua. Kita ngobrolnya sama Tuhan, Tuhan ampuni saya pernah melakukan kesalahan kepada orang tua, namun orang tua sudah keburu meninggal. Yang meninggal itu urusannya bersama dengan Tuhan, tapi yang hidup ini yang harus selesaikan. Jadi saya mau, seperti Ibu Yuli dan kita semua, selesaikan di bumi. Sekalipun kita harus malu, ya, selesaikan di bumi. Karena kalau kita bisa berdamai dengan Tuhan di bumi, berdamai dengan diri sendiri di bumi, berdamai dengan sesama di bumi, jaminan kekekalan surga nanti ada pada kita. Jadi jangan sampai kita ini salah berpikir, waduh, sudah terlanjur meninggal gimana? Kita minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saya belum sempat berdamai dengan orang tersebut, tapi saya mau Tuhan, saya mau berubah, ampuni saya. Nah itu. Jadi yang meninggal urusannya dengan Tuhan, tapi yang hidup ini juga harus berurusan dengan Tuhan. Kalau orang itu sudah meninggal, ya kita ngobrolnya sama Tuhan. Tuhan, saya mau pemulihan sama Tuhan. Ampuni saya, pulihkan saya. Itu aja. Ya Bu Yuli, oke, thank you. Ada yang lain lagi? Ibu Christine mau lagi? Pak Idwan? Semakin banyak yang tanya, makin bagus, karena itu feedback buat saya. Ibu Lina, Pak Sugi, Bu Ine. Master, saya Master. Oke, silakan Bu. Iya, shalom, selamat malam. Kalau seperti keadaan saya, otomatis saya tersakiti ya, Pastor. Ya, seharusnya saya punya sakit hati ke dia untuk membalas. Tapi ketika saya tidak membalas, dan di situ dianya yang terus membuat masalah terus, dan saya terus saja bertahan, tidak melakukan pembalasan. Tapi apakah saya bisa mampu kalau seandainya saya harus mengampuni terus begitu, Pastor? Ya. Karena terus-menerus ini. Ya, jadi Tuhan punya alasan mengapa kita diminta mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Mari kita tahu kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas. Tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Oleh sebab itu, pakailah kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Mampukan saya Tuhan. Jujur saya tidak mampu, tapi yang paling penting saya mau. Saya mau Tuhan, mampukan saya. Nah, seringkali kita ini nggak mampu, tapi nggak mau. Nah, itu yang penting adalah mau, nanti yang Tuhan mampukan. Ya, bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau orang itu tetap melakukan hal yang jahat, itu urusan dia sama Tuhan. Ya, bagian kita urusan sama Tuhan dan urusan dengan dia. Urusan dia adalah urusan dengan Tuhan. Kalau dengan ibu nggak beres-beres, ya dia akan urusan dengan Tuhan terus. Dan pasti urusan dengan iblis. Jangan mau ditipu sama iblis. Balas. Kalau kita diperlakukan dengan buruk, kita balas dengan buruk, itu seimbang. Tapi kalau kita diperlakukan dengan buruk, kita balas dengan baik. Berarti kita lebih baik daripada dia. Ya, oke. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Mari, yang lain silakan Bu Nuri, Pak Chandra, Pak David, Pak Idwan, Bu Seli, Pak Sugi.
Ya, Bu Tuti, Pak Kapnen, mari silakan juga. Bu Eli, Bu Fani, Bu Susan, ya, Barbara, Feby, Pak Samuel, Bu Lina, mari silakan. Pak Jos. Atau mau menambahkan sesuatu? Ya, gimana? Mungkin ada lagi yang mau tanya-tanya atau mau tambahkan sharing? Ya, ini ada di chat Ibu Yuli, kalau mengampuni hanya di mulut saja, tapi hati tetap jengkel. Ya, ini urusan kita yang pertama adalah dari hati. Jadi bereskan dulu hati. Karena kalau hati dan mulut nggak sama, namanya munafik. Dan banyak kita ketemu orang munafik. Urusan dengan hati, ini nggak mudah. Dan saya percaya orang yang hatinya gelisah, hatinya dan mulutnya atau hatinya dan hidupnya nggak sama, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi pribadi yang gelisah. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Terus kalau ketemu orang itu rasanya kita ini jengkel aja. Pengennya menyalahkan, pengennya menghindar. Hidup itu nggak nyaman. Hidup hanya sekali di bumi, jangan dibuat nggak nyaman. Jangan dibuat ribet, dibuat simpel aja. Anda mau buat seperti itu, silakan, tapi saya tetap baik. Ini prinsipnya gini. Saya mengampuni Anda bukan karena Anda baik. Saya mengampuni Anda karena saya baik. Saya baik karena saya sudah menerima kebaikan Tuhan. Saya memberkati Anda karena bukan Anda layak diberkati. Karena saya sudah diberkati Tuhan dan saya memang mau jadi saluran berkat. Ada loh, orang itu sudah diberkati masih tusuk kita dari belakang. Ada loh, orang itu sudah kita layani, kita dukung, malah dia telikung kita dari belakang. Bagian kita tetap memberkati, tetap menabur, tetap mendukung, tetap mendoakan, tetap menguatkan. Terus ada yang tanya, Pak, saya kok nggak terima balasan yang baik? Kalau Anda nabur, mendukung, menolong, menguatkan, mendoakan, pengen menerima balasan yang baik, itu namanya pamrih. Itu bukan kasih. Itu bukan memberkati. Itu bukan mengampuni. Jadi bagian kita adalah melepaskan yang terbaik karena kita memang orang baik, orang benar, karena Tuhan sudah membenarkan kita, berbuat baik kepada kita. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Seringkali, karena dia baik, saya buat baik. Loh, itu orang dunia lakukan. Tapi anak-anak Tuhan beda. Sekalipun dia jahat, saya tetap baik. Ya, Bu Yuli, bagian Ibu adalah berbuat baik, menolong, menguatkan. Ya, oke, silakan yang lain. Wow, ini unlimited forgiveness. Wow, ya, betul, Barbara. Unlimited forgiveness, ya, pengampunan tidak terbatas. Karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan tidak terbatas. Mengampuni berarti memberi kesempatan. Ya. Boleh nanya lagi, Pak? Boleh nanya, Pak? Oh, silakan Ibu, senang sekali. Tadi saya dengar ada berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, ya. Kita ini kan makhluk sosial, Pak, ya. Ya. Kita udah berdamai dengan diri sendiri kita. Oke lah, saya tidak peduli dengan itu, apa kata orang, apa ini.
tetapi kita makhluk sosial, Pak. Kita berada di tengah-tengah orang yang mana sedikit banyak bisa mempengaruhi kita di dalam berkehidupan dan berinteraksi. Nah, kalau ada hal-hal misalnya kita cuek dengan apa yang mau dikatakan orang, bodoh amat gitu ya. Bodoh amat, pusing amat, biarkan apa ya namanya anjing tetap menggonggong, kafilah berlalu gitu ya. Tapi itu gimana? Bagaimana mau berdamai dengan diri sendiri padahal kita ini makhluk sosial yang juga harus memperhatikan tatanan di dalam kehidupan berinteraksi atau kehidupan sebagai sesama manusia. Untuk saya banyak hal yang saya harus cuekin untuk saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Tetapi kata orang, nah nanti ini bilang apa kata dunia, apalagi kalau status kita adalah hamba Tuhan, yang mana harus mengasihi, yang mana harus ini, ya banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi itu bertentangan dengan hati nurani kita. Itu bagaimana caranya untuk bisa mengatasinya, Pak? Ya. Dari sudut pandang Alkitab. Thank you. Jadi berdamai dengan diri sendiri memiliki arti kita menerima diri kita apa adanya. Berarti kita juga bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Karena ada orang nggak bisa berdamai dengan diri sendiri karena dia ingin menjadi orang lain. Nah, kita hidup bukan oleh apa kata orang, sekalipun apa kata orang sering memengaruhi pikiran dan hati kita. Kita hidup oleh apa kata firman. Jadi ada orang ingin gini, ya kadang jangankan orang lain, orang tua kita itu pengen kita, kamu jadi dokter ya. Kenapa? Papa dokter, mama dokter, opa dokter, oma dokter, kamu harus jadi dokter. Nah, padahal anak ini satu-satunya dalam rumah tangga itu, misalnya dari 5 anak, 4 anak tuh dokter. Tinggal satu ini, dia pengennya jadi seniman. Jadi YouTuber. Kamu jadi YouTuber, ikut-ikutan sama yang lain. Apa bisa hidup? Nah, jadi seringkali karena anak ini didorong terus, akhirnya dia jadi dokter. Tapi ketika selesai jadi lulus dari sekolah kedokteran, dia bilang, Pak, ini ijazah saya buat papa dan mama. Saya pengen jadi YouTuber aja. Karena dari YouTube saya bisa hidup. Itu anak zaman now. Ya, anak zaman now bisa hidup dari YouTube, bisa hidup dari sosial media. Kalau 10 tahun yang lalu, orang tua pasti akan berpikir, kamu nggak bisa hidup dari itu. Seniman misalnya, melukis, atau pemusik, wah kamu ngamen, wah, kamu cuman tukang gambar. Jadi seringkali ada pekerjaan-pekerjaan yang diremehkan. Nah, ini yang paling nggak mudah adalah ketika kita ini banyak menerima masukan, lalu kita nggak punya ketetapan hati, sehingga kita bingung. Ya, arahan dari teman-teman kita bagus, saudara-saudara kita memberikan arahan bagus. Nah, orang yang tidak tahu, orang yang tidak kenal dengan tujuan hidupnya, dia akan bingung dengan dirinya sendiri dan bikin bingung orang-orang di sekitarnya. Jadi, pertanyaan saya malam ini yang bisa jadi PR buat Bapak Ibu semuanya. What is your destiny? Apa tujuan hidup Anda? Orang yang punya tujuan hidup, dia tahu kemana dia harus melangkah, apa yang dia harus lakukan, sekalipun jalannya seperti keong. Ada cerita lucu ini. Ya, saya kalau bilang cerita lucu, jadinya kadang-kadang orang nggak ketawa. Sekarang kan orang disuruh tinggal di rumah, tapi hanya keong yang bisa pergi kemana-mana dengan rumahnya. Ya, disuruh di rumah. Bahkan saya lagi doakan orang, saya bilang ini, bersyukurlah Bapak, bersyukurlah Ibu, ini masa PPKM, dan Ibu Bapak harus tinggal di rumah karena COVID-19.
Kalau enggak, Bapak Ibu ngeluyur aja kemana-mana. Dan kalau mau ngeluyur kemana-mana saat ini juga susah. Jadi memang Tuhan baik, harus tinggal di rumah. Syukuri, dan pasti cepat sembuh. Saudara, saya mau dorong kita untuk bisa punya destiny, tujuan hidup masing-masing. Sehingga kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Bukan di-setel, diatur oleh apa kata orang, tetapi oleh apa kata firman Tuhan buat kita. Karena firman Tuhan akan menuntun kita sesuai dengan tujuan hidup kita. Tadi saya berikan congratulate buat anaknya Pak Idwan yang lulus. Boleh cerita Pak Idwan, anak Bapak lulus sekolah apa Pak? Supaya orang-orang di KUL ini dan rekan-rekan itu bisa tahu Pak. Ya Pak. Di desain animasi di 3D Sense Media School. Ya. Gitu, Pak. Nah, boleh ceritakan, anak Bapak kan suka dulu manga ya? Iya, manga. Dia punya hobi menggambar. Jadi setelah tamat SMA, dia memilih jurusan untuk menekuni desain animasi. Ya. Tetap ini di Singapura. Nah, ini pertanyaan saya. Apakah ketika anak Bapak suka manga, kemudian dia ingin melanjutkan sekolah seperti itu, Bapak mulanya sudah setuju atau kaget? Ya, memang sih kita ya juga berpikir ya, karena kan untuk pekerjaan untuk desain animasi ini kan, apalagi di Indo kan pekerjaannya nggak terlalu banyak ya. Mungkin kalau di luar negeri mungkin ya saat ini sih memang itu suatu pekerjaan yang menjanjikan karena film ataupun ya game itu semua sudah menggunakan desain animasi. Tetapi yang lebih tahu ya mungkin anak saya, dia lebih passionnya dia ada di situ ya. Jadi ya kami sih terakhirnya sih kami berdoa sama Tuhan kalau memang itu kan dia harus mengirim kayak portfolionya itu ke tempat sekolah animasi. Kalau memang dari sekolah animasi itu memang merasa bahwa dia bisa atau mampu, maka dia akan diterima. Jadi ya kita berserah kepada Tuhan. Kalau memang ini rencana Tuhan, pasti dia bisa diterima. Kalau memang bukan rencana Tuhan, mungkin Tuhan pengen dia ngambil jurusan yang lain, pasti dia nggak keterima di sana. Jadi ya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kesimpulan saya ternyata orang tua yang benar, orang tua yang baik adalah memberikan kesempatan passion anaknya daripada kemauan dari orang tuanya. Orang tua berhak mengarahkan, tapi kembali keputusan kan dari anak tersebut. Begitu Pak Idwan ya? Iya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Idwan. Mungkin ada yang lain? Silakan. Ya, shalom Pak David. Terima kasih buat sharing firman Tuhannya. Mungkin saya akan tambahkan sedikit ya. Ya. Memang hal untuk mengampuni itu tidak mudah. Ya, tidak mudah dan bahkan sangat sulit, ya kan? Mungkin ini pengalaman saya ya waktu saya kecil, di mana saya ini ditinggal papa, menikah lagi dengan wanita lain ya. Jadi saya waktu itu saya dicerita mama umur 3 tahun, ya kan? Dan waktu saya orang Singkawang ya, waktu itu masih tinggal di Singkawang. Ketika mama mendengar papa menikah lagi dan mereka kabur ke Jakarta, mama mencari ya, mama ke Jakarta dengan bawa kami tiga anak laki yang masih kecil-kecil, ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kami bertiga itu punya kepahitan terhadap
Mama, dulu kami manggilnya Mama Tiri ya. Kita nggak manggil Mama ya, tapi memanggil sesuatu hal yang tidak baik diucapkan ya. Ya, tidak baik diucapkan ya. Saya nggak pernah mau manggil, walaupun saudara-saudara papa saya bilang harus manggil AI atau apa, tapi saya nggak mau. Karena sudah sakit hati yang begitu mendalam ya. Ya, bahkan kami selalu mengganggu mereka. Ya, karena mengganggu mereka, dan waktu itu saya masih belum kenal Tuhan Yesus ya. Dan saking bencinya itu kami pernah memukul mereka bertiga ya. Kami masih kecil-kecil, Ibu Tiri dipukul ya sama koko saya, dan papa saya tuh membela istri mudanya ya kan. Koko saya kena golok mama saya itu, sampai adik saya kena golok mama saya di dekat hidungnya ya. Saya pernah ya, saya waktu itu saya ada ya. Dan pokoknya bagaimana kebencian itu sangat mendalam terhadap kami bertiga, terhadap Mama Tiri. Ya, karena kami nggak bisa ketemu papa. Kalau ketemu papa selalu diusir oleh Mama Tiri. Nah, seiring waktu, akhirnya saya waktu SMP kelas 2 mulai kenal Tuhan, ya, mulai kenal Tuhan, mulai kenal kebenaran, dan saya mulai tahu arti mengasihi ya kan. Walaupun waktu saya suruh mengasihi masih tidak mau ya. Dan saya bahkan ketika saya masih melayani Tuhan, saya masih belum bisa mengampuni. Ya, bisa mengampuni ya kan, ketika saya masih melanggar. Maka saya katakan mengampuni itu sangat sulit ya kan. Dan memang beriring waktu saya melayani, akhirnya saya mulai sadar bahwa saya harus mengampuni. Kenapa? Karena Kristus pun sudah mengampuni saya yang begitu berdosa ya kan. Dan akhirnya saya mulai SMA, saya udah mulai bisa manggil dia AI ya kan, II ya, II ya. Jadi belum bisa manggil mama karena masih ada rasa benci dan rasa dendam ya. Dan puji Tuhan, lama-lama akhirnya saya bisa dengan total mengampuni Mama Tiri saya, Mama Tiri istri muda papa saya dan papa saya ya. Dan saya total mengampuni, dan saya manggil Ibu Tiri itu sekarang Mama. Ya, saya manggil Mama. Jadi, karena untuk mengampuni memang kita harus ngambil tindakan untuk mengasihi. Ya, untuk mengasihi. Walaupun susah, walaupun sakit, ya kan. Tapi Tuhan baik, Dia memberikan saya kekuatan. Walaupun yang terakhir manggil Mama itu saya ya. Yang manggil mama saya itu mama itu saya. Kok adik saya itu udah duluan mereka udah manggil. Ya, tapi saya yang paling sulit. Padahal saya yang pertama-tama yang kenal Tuhan. Mereka itu masih belum kenal Tuhan. Jadi saya juga belajar kok, mereka yang di luar Tuhan aja kok bisa mengampuni, bisa manggil mama. Kok saya yang udah kenal Tuhan Yesus kok udah dibaptis, sudah melayani kok malah belum bisa. Nah, memang itulah akhirnya saya mengampuni 100%, dan saya benar-benar harus mengampuni, dan saya manggil dia mama. Dan ketika dia panggil mama, memang dia kaget, ya, terkejut, ya kan, karena nggak nyangka saya bisa panggil dia mama ya. Bagaimana saya ngeliat muka terkejutnya dia ya, ketika saya manggil mama, ya. Saya katakan ketika kita disakiti oleh seseorang, siapapun itu, ya kan, kita harus total, bukan hanya dari ucapan kita, tapi dari hati kita benar-benar mengampuni. Ya, banyak sekali orang mengatakan saya mengampuni, saya udah mengampuni, tapi sebenarnya dia belum mengampuni. Ya, dia belum mengampuni. Bahkan ada kejadian yang terulang lagi, dia pasti akan semakin membenci lagi, itu akan timbul kebencian lagi. Jadi ketika kita mengampuni ya harus benar-benar mengampuni. Ya walaupun ada hal-hal yang tidak enak terulang kembali, ya kan. Tapi kita tetap harus mengampuni. Seperti Pak David bilang, kita harus merendahkan diri, ya kan. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang membuat kita sakit hati, ya kan. Kita harus ya, walaupun mungkin bagi kita itu ada suatu hal yang
sakit, hal yang susah ya kan, tapi tetap ya kita harus tetap mengampuni. Dan puji Tuhan ya kan, ketika kita mengampuni, kita punya pikiran jadi plong, kita jadi penuh sukacita ya kan, kita penuh dengan hati yang tenang, damai, itu rasanya itu wah, mengalahkan segalanya ya. Jadi puji Tuhan malam-malam hari ini kita diingatkan lagi untuk selalu mengasihi, mengampuni adalah satu paket yang harus ada dalam kehidupan kita ya. Jadi puji Tuhan, terima kasih buat Pak David ya kan, yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan, yang sudah menegur kita untuk kita mengasihi ya. Baiklah kita mengasihi kepada siapapun juga ya kan. Siapapun, mungkin saat ini ada orang yang sudah menyakiti hati kita. Walaupun orang itu belum meminta ampun, minta maaf, kita ampuni dulu. Ya, kita ampuni dulu. Ya, kita ampuni dia. Dan saya percaya Tuhan Yesus adalah yang sudah mengampuni kita, yang sudah memberikan kita jalan kebenaran dan keselamatan, dan kita percaya, kita tahu firman Tuhan itu, dan kita harus lakukan. Ya, kita harus lakukan ya. Terima kasih. Saya ngeliat mungkin nggak ada lagi. Baiklah, terima kasih sekali lagi buat Pak David. Tuhan berkati Pak David. Ya, jadi puji Tuhan. Baiklah ya, kalau ada yang mau bukunya Pak David bisa hubungi saya ya nanti ya. Seperti saya ini dulu kaos juga Pak David punya yang bikin nih. Ya, puji Tuhan ya. Baiklah, kalau tidak ada, mungkin kita akan tutup di dalam doa. Nanti Bapak Pendeta David akan doa berkat buat kita, dan sebelumnya saya akan berdoa untuk kita semua, untuk pool kita ini, dan untuk ibadah kita ini. Baiklah, kita akan tutup di dalam doa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang Engkau limpahkan untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini kami tahu kami ada semua karena rencana-Mu yang indah atas kami. Kami boleh saling menyapa, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami ya Tuhan boleh saling menguatkan di antara kami, meneguhkan setiap kami. Kami boleh mendengar firman-Mu yang dapat menguatkan setiap kami, menegur setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi hidup di dalam jalan Engkau ya Bapa, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau urapi setiap kami ya Tuhan, berkati setiap kami dalam kehidupan kami ya Tuhan sehari-hari Tuhan. Tuhan, malam ini kami ingat ya Tuhan, kami berdoa untuk Pak David, Bapak Pendeta David di dalam pelayanan itu di Banyuwangi. Tuhan urapi, Tuhan Engkau pakai lebih heran lagi, Engkau urapi lebih heran lagi ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, jiwa-jiwa yang boleh dipulihkan ya Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati ya Tuhan istri dan anak-anaknya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, kalau pelayanan pekerjaannya semuanya Engkau berkati ya Bapa, bahkan seluruh jemaat-jemaat ya Tuhan, Roh Engkau berkati ya Tuhan, Engkau pelihara, Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami ingat Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa yang dicintai oleh Engkau ya Tuhan, bangsa yang akan mengalami pemulihan daripada Engkau ya Bapa. Bangsa ya Tuhan akan dibawa pada Engkau ya Tuhan. Mereka akan bertobat dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau urapi ya Tuhan. Tiap kami ya Tuhan untuk menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Menjadi teladan-Mu ya Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam menyelamatkan kepada setiap bangsa kami ya Tuhan. Teman-teman kami, tetangga kami, saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Engkau. Engkau pakai setiap kami ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan dapat menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami dari Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, Wakil Presiden Maruf Amin ya Tuhan, seluruh jaringan kabinet Tuhan, pemerintahan yang ada ya Tuhan, baik TNI, polisi Tuhan, kejaksaan, kehakiman, semuanya Tuhan, Engkau berikan hati yang takut kepada Engkau dan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, untuk membawa bangsa kami ya Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan presiden kami ya Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, berikan kemampuan ya Tuhan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, terutama ya Tuhan memerangi akan COVID-19 ini ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, Engkau juga mengurapi setiap tim medis ya Tuhan. Tuhan berkati setiap dokter, suster, semuanya Tuhan. Tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan kepada setiap mereka ya Tuhan. Imun yang kuat ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap pasien-pasien COVID yang ditangani ya Tuhan, boleh sembuh ya Tuhan. Boleh sembuh di dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami semuanya Tuhan yang ada di hadir malam hari ini Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Pelindungan-Mu yang ajaib atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain ya Tuhan, dan kami akan kembali istirahat Tuhan di dalam tidur kami Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, hingga kami boleh bangun pagi-pagi Tuhan dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami ya Tuhan berpisah satu sama lain ya Tuhan, kami siap menerima berkat mulai hamba-Mu Bapak Pendeta David ya Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Sekarang terimalah, bawalah segala berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kita bersyukur, kita berdoa, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati, makasih Pak David. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Pak Sopo hari ini nggak bisa gabung. Terima kasih buat firman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Shalom, shalom. Selamat Ya, istirahat. silakan bergabung lagi kalau misalnya bisa di Jumat mendatang. Kami linknya sama terus. Oke. Ya, terima kasih semua. Sebelumnya kita mau foto dulu. Oke. Halo Susan. Baik. Oke, siap ya. Boleh open kamera yang masih ditutup. Oh iya. Oke. Siap ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Terima Terima kasih kasih. San. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Shalom. Oke, Madam, Pak Hadian, Bu Ina. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati, Tante. Tuhan berkati. Bye.